君の名前は？ Thanks ya Gilang yang udah request. Lumayan kan masuk video. Welcome to Anime Lover. Coto mate. Welcome to Anime Lovers Company. Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas anime Youjo Senki. Sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Tanpa basa-basi lagi, lanjut. Awal cerita anime ini sih saat peperangan, ada bombardir senjata di mana-mana. Dan tiba-tiba aja tuh nongol kompi tentara dengan kekuatan sihir. Salah satu tentara itu ternyata adalah anak kecil perempuan bernama Tanya Degorchov. Rupanya dia adalah seorang komandan pasukan sihir yang tiba-tiba nongol tadi. Kedatangannya membuat pasukan yang ia bela, tanda kutip temannya, aman untuk sementara waktu. Wilayah kekaisaran ini diapit oleh beberapa negara besar di sekitarnya. Parahnya, kekaisaran ini juga sangat mengandalkan perang untuk membuat negara lain bertekuk lutut. Sementara markas Kostrat kekaisaran berada di ibu kota, yaitu Berun. Markas Kostrat ini juga bertugas untuk merencanakan strategi perang yang akan digunakan. Neraka peperangan Medan Rain. Tanya dan kelompok penyihirnya bertugas di Medan Rain. Lokasi ini sangat strategis dan mengalami kebuntuan dalam peperangan. Dalam anime Youjo Senki ini, Tanya memiliki kepribadian yang sangat tegas. Ia juga tak mentolerir adanya pembantahan perintah. Tanya sangat menjunjung tinggi aturan dan menghiraukan temannya jika diperlukan. Misi berat langsung diterima pasukan dari Tanya. Timnya harus bisa menyelamatkan tim pengintai yang terperangkap. Dengan alat sihir, Tanya dan timnya pun menjalankan misi yang berat itu. Karena Tanya nih ceritanya overpower dan beda, so ya gampang lah hancurin tuh satu kombi musuh. Fakta tentang Tanya Degorchov. Nah, kok nggak bahas ini dulu ya tadi? Ya sudahlah. Dari tadi bahas kekuatan, sekali-sekali bahas asalnya yuk. Tanya bukanlah asli dari kekaisaran. Tanya ternyata hanya seorang karyawan di kota Jepang. Zamannya pun berbeda. Jika Tanya seolah di zaman dahulu, sedangkan sosok aslinya ada di zaman sekarang atau di masa depan. Ia adalah seorang karyawan sebuah perusahaan di Jepang itu. Ia adalah orang yang rasional. Ia menjadikan aturan adalah segalanya. Ingat pepatah Kakashi. Orang yang melanggar aturan adalah sampah. Namun orang yang menghiraukan temannya lebih sampah daripada sampah itu sendiri. Parahnya, ia bahkan memecat pegawai tanpa ampun sedikit pun. Kemudian ia pergi ke stasiun, berdiri dekat rel, dan si pegawai yang dipecat tadi datang ingin balas dendam. So, didoronglah si karyawan yang taat aturan itu ke kereta yang berjalan. Parah anjir. Jangan tiru adegan ini. Secara tiba-tiba waktu berhenti. Rupanya dewa sedang menampakkan diri. Singkat cerita, ia dipindahkan kehidupannya ke dunia lain. Isekai again, oke? Ia dipindahkan ke masa peperangan. Namun ingatan ketika masih di Jepang masih ada. Ia menyebut dewa itu adalah keberadaan X atau enggak, sebut aja Mr. X. Awal mula menjadi tentara. Sadar ia dipindahkan ke dunia lain, Tanya ingin hidup aman dengan menjadi militer.
Karena satu-satunya cara agar hidupnya mudah dengan cepat yaitu berada di kemiliteran. Rupanya kekaisaran sering melakukan pengecekan sihir pada anak-anak dan Tanya memiliki energi sihir yang kuat. Tak perlu menunggu dewasa, Tanya pun langsung menjadi relawan militer. Kemudian ia mendapatkan tugas untuk menjadi pengintai. Dalam anime Yojo Senki ini tiba-tiba Tanya diserang oleh penyihir negara aliansi Entente. Tanya yang sendirian berhasil mengalahkan 10 penyihir Entente. Easy peasy lemon squeezy dalam hati Tanya. Atas hal itu ia mendapatkan penghargaan sayap merah militer. Setelah itu ia bertugas menjadi seorang instruktur di garis belakang. Tanya harus melakukan uji coba alat terbang dengan kekuatan permata, namun alat yang ia buat mudah meledak. Bahkan beberapa kali ia nyaris terbunuh dalam mencoba alatnya. Tiba-tiba sosok keberadaan X atau Mr. X itu menghampiri Tanya. Ia menyuruh Tanya berdoa agar selamat. Pagi harinya benar saja ia nyaris terbunuh karena alat perlindungan tiba-tiba rusak. Namun Tanya berdoa kepada dewa lalu ia selamat. Alat itu pun berfungsi dan bisa digunakan kembali di medan bertempur. Cerita pembentukan batalion penyihir. Dalam anime Yojo Senki ini terbentuk batalion cepat tanggap. Hal ini karena wakil komandan bernama Zetor mendengarkan pendapat perang dari Tanya. Tanya mengatakan akan terjadi perang dunia. Ia pun memberi ide agar ada pasukan penyihir setidaknya 1 batalion. Rupanya usul tersebut diterima dan ramalan Tanya tentang perang dunia menjadi kenyataan. Tanya pun dengan berat hati mengiyakannya. Loh, dia yang mengusulkan, dia yang keberatan. Hebat. Padahal, ada niatnya. Padahal niatnya adalah agar ia terpakai oleh atasannya. Ia pun akhirnya membuat 1 batalion yang datang tadi. Udahlah, cukup segitu aja kilasan anime Yojo Senki ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, semua serah kalian. Kalau mau subscribe malah Mimin seneng. Dan kalau Mimin punya salah dan gak lucu karena jokesnya garing atau apapun, Mimin minta maaf. Salam wibu bau bawang.